Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya sendiri Rahmi Atolisa dengan NIM 1930202049 dan rekan saya Indri dengan NIM 19302027 dan dengan dosen Ibu Nur Hikmah MSy. Kami jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar. Baiklah, kami akan membahas mengenai perkembangan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional. Unifikasi hukum yaitu penyeragaman, mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. Contohnya, pemberlakuan perjanjian trade atau WTO. Sedangkan harmonisasi berasal dari kata harmoni dalam bentuk bahasa Inggris yang berarti keselarasan, keserasian, kecocokan, dan kerukunan. Harmonisasi yaitu penyeragaman titik temu antara prinsip-prinsip yang sifatnya fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada. Harmonisasi hukum perdagangan internasional dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan nasional yang bertujuan untuk membentuk hukum perdagangan nasional yang sama atau identik antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Pendekatan nasional, ada tiga kemungkinan yang melakukan harmonisasi menurut pendekatan ini. Yang pertama, negara-negara melalui perjanjian internasional. Yang kedua, negara-negara secara sendiri-sendiri dapat mengadopsi modal law yang dirancang oleh organisasi internasional. Yang ketiga, negara-negara secara independen dapat menguji praktik-praktik perdagangan internasional sebagai pedoman substantil bersama dalam mengimplementasikan hukum perdagangan masing-masing. Yang kedua, pendekatan non-nasional. Adapun elemen-elemen lex nasatoria. Yang pertama, peraturan-peraturan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional. Yang kedua, hukum-hukum yang seragam. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa pedagang di seluruh dunia. Yang keempat, resolusi-resolusi. Yang kelima, rekomendasi dan kode-kode perilaku yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional. Yang keenam, kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku dalam bidang perdagangan. Yang ketujuh, putusan-putusan arbitrase. Lembaga-lembaga yang bergerak dalam unifikasi dan harmonisasi. Yang pertama, World Trade Organization yang disingkat dengan WTO. WTO terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di Indonesia dan diratifikasi melalui parlemen. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement of Tariff and Trade yang disingkat dengan GATT. Fungsi WTO yang pertama, mengelola perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua, menjaga forum untuk negosiasi perdagangan internasional. Yang ketiga, menangani sengketa perdagangan internasional. Yang keempat, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan internasional. Yang kelima, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Kedua, the
International Institute for the Unification of Private Law yang disingkat dengan UNIDROIT. UNIDROIT merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. UNIDROIT dibentuk pada tahun 1926 sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa yang disingkat dengan LBB. Sewaktu LBB bubar, UNIDROIT dibentuk kembali pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT. UNIDROIT berkedudukan di kota Roma. Tujuan utama pembentukan UNIDROIT adalah melakukan kajian untuk memodernisasi, mengharmonisasi, dan mengkoordinasikan hukum privat, khususnya hukum komersil atau dagang, di antara negara atau di antara sekelompok negara. Yang ketiga, the United Nations Commission on International Trade Law yang disingkat dengan UNCITRAL. Merupakan badan pelengkap PBB yang berdiri pada tahun 1966 dan berdiri berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2505 Citral, bertujuan untuk mengurangi perbedaan hukum antar negara anggota yang bisa menjadi kendala di perdagangan internasional. UNCITRAL memiliki kebijakan untuk membuat produk hukum modern yang dapat memperlancar perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi dunia. Tugas utama UNCITRAL adalah mengurangi perbedaan hukum di antara negara-negara yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UNCITRAL berupaya memajukan perkembangan harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.